Guys, kalian perhatiin deh, cewek ini lagi merayu penjualnya, sedangkan kopernya itu bergerak sendiri. Ternyata di dalam kopernya itu ada manusia yang pingin mencuri uang dari pemilik tokonya. Tiba-tiba saat dia lagi curi, pemilik tokonya tahu dong. Dan ternyata pemilik tokonya langsung mengejar koper tersebut, sehingga ketahuan kalau isi dari koper itu ada manusia yang nyolongin duit dia. Tapi ternyata si tukang colongnya itu baik banget. Si tukang colong bekerja sama dengan orang-orang lain yang ada di toko tersebut untuk ngambil duit si bos karena bosnya itu tidak memberikan gaji ke karyawannya. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap bos Raka itu. Apapun yang disentuh sama makhluk mamba ini akan berubah menjadi hitam. Jadi makhluk mamba ini cuma suka warna hitam aja, dia nggak suka sama hal-hal yang berwarna. Jadi kalau ngelihat ada hal berwarna dikit aja, langsung dia pegang sehingga warnanya berubah menjadi hitam. Tapi lama-kelamaan dia itu nggak puas, dia pingin banget merubah bumi semuanya jadi hitam. Bahkan langit aja jadi malam terus guys. Sampai tiba-tiba datanglah musuh dia yang namanya cewek putih. Dimana apapun yang dia sentuh itu berubah menjadi putih. Akhirnya dunia jadi ganti-ganti. Kadang-kadang hitam dan kadang-kadang putih. Ternyata mereka saling berlomba kalau kalian tim putih atau tim hitam. Karena terlalu cantik, pelayan bus ini difotoin terus belakangnya sama dua laki-laki yang mesum. Nah, di sini tante-tante yang melihat hal itu langsung kesel banget dong, tapi dia itu malah diancem guys. Jadinya dia nggak bisa berbuat banyak saat cewek tersebut dilakukan semena-mena sama dua cowok mesum ini. Bahkan duit cewek tersebut aja diambilin guys. Dan tiba-tiba air minum yang dibagikan di bus dimasukin racun sama cowok ini, supaya si pelayan busnya ini nantinya bakal dipecat sama bosnya. Tapi untungnya pas bos ini mau memecat dia, tiba-tiba ada emak-emak itu langsung kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya bosnya itu langsung mengusir dua cowok mesum ini, sehingga pelayan busnya menang. Lagi jalan santai, tiba-tiba cewek ini disuntik sama cowok yang gak dikenal supaya dia itu bisa pingsan. Terus tiba-tiba ada cewek yang gak dikenal langsung suruh dia naik ke mobilnya supaya dia bisa nganterin cewek ini ke rumah sakit. Tapi untungnya di sini ada seorang pengemis yang langsung kasihan banget sama cewek tersebut. Dia pakai uang tabungannya untuk membeli baju yang bagus sehingga dia pura-pura menjadi ibu dari cewek ini. Akhirnya si ibu langsung bawa cewek ini pergi dan naik ke mobil cewek tersebut. Tapi tiba-tiba beberapa detik kemudian datanglah polisi yang menangkap mereka karena si cewek cantik ini udah sadar dan melaporkan mereka semua ke pihak kepolisian. Akhirnya karena kebaikan dari nenek tersebut tinggal sama cewek kaya ini dan gak jadi gelandangan lagi. Langsung tutup kuping kalau dengar suara gamelan pada malam Jumat Kliwon, kalau enggak kamu dijemput pocong. Jadi di sini ada dua orang cewek yang lagi lembur di kantornya, tapi mereka selalu ngedengar suara gamelan. Akhirnya mereka minta satu temannya lagi untuk mencari tahu di mana arah suara gamelan tersebut. Nah, akhirnya di sini ada Mas Bim yang memberanikan diri untuk masuk ke dalam lorong yang isinya suara-suara ini. Tapi tiba-tiba Mas Bim itu menghilang begitu saja dan keluar-keluar malah ada pocong dong yang ngejar mereka. Bahkan salah satu dari mereka juga kesurupan. Sedangkan si pocong pengen banget menjemput manusia-manusia ini. Apa yang terjadi selanjutnya udah aku bahas di sini, langsung aja kalian tonton ya. Kalau ketemu cowok aneh ini jangan pernah ngedorong mobil kamu, kalau enggak ini yang terjadi. Jadi awalnya cowok ini lagi olahraga. Nah, ketika dia nyampe ke mobilnya, dia itu pingin melakukan pemanasan dengan gayanya itu kayak lagi dorong mobil. Tapi cowok ini benar-benar sok baik banget. Dia ngeliat cowok itu lagi dorong-dorong mobil dan akhirnya dia pingin membantu cowok tersebut. Nah, pas dia turun, dia akhirnya ngebantu dong cowok tersebut untuk dorong mobilnya, padahal si cowok lagi pemanasan. Dan akhirnya mobilnya malah jatuh dari tebing dan langsung hancur. Kena mental deh si cowok yang lagi olahraga ini. Cowok ini panik banget karena dia baru sadar celananya dia lupa di resleting. Di sini dia bingung gimana cara dia mengangkat resletingnya karena nanti semua orang bisa lihat. Kebetulan di belakangnya ada kaca hitam kayak gini. Dia langsung tarik dong resletingnya, tapi dia nggak sadar kalau di dalam kaca itu ternyata ada kantor dong. Dan cewek yang ada di kantor tersebut bisa lihat dengan jelas dia lagi sibuk narikin resleting dia kayak gini. Bahkan akhirnya resletingnya itu malah lepas dan dia harus ke tukang jahit. Tapi dia malah nempel-nempel di kaca tersebut karena dia kira kaca tersebut benar-benar gak nembus pandang. Mau diumpetin malah semua orang ngeliat dia. Orang cewek berantem sama singa karena rebutan air di padang gurun. Jadi airnya itu cuma ada satu botol di gunung tersebut. Nah, singanya langsung mengaum mau ngambil botolnya. Tapi tiba-tiba si singa kena mental ketika ceweknya mengaum dan teriak lebih besar daripada dia. Itu ngebuat singanya langsung kabur. Karena ternyata walaupun lawan singa, cewek selalu menang. Cowok ini sengaja nyuntikin perutnya sendiri supaya dia bisa hamil. Jadi cowok itu adalah seorang peneliti genetik di mana dia menemukan obat kesuburan untuk perempuan. Obat ini ditujukan untuk mencegah keguguran, tapi ternyata nggak bisa dipakai untuk perempuan karena berbahaya banget.
Akhirnya dia menjadikan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan, dimana karena dia pria dia bisa menyuntikkan ke perutnya dia dan akhirnya bener dong berhasil, dia bisa hamil. Bahkan akhirnya dia itu didukung sama ibu-ibu lainnya dan akhirnya datanglah hari yang ditunggu-tunggu dimana dia melahirkan. Dan ketika ngelihat anaknya dia pun kaget banget karena anaknya bisa manggil dia mama. Cowok ini maksa temennya untuk tahan nafas supaya dia bisa ngelihat setan. Jadi awalnya saat dia tahan nafas dikit aja dia mulai merasakan kehadiran setan tersebut. Tapi temennya itu suruh dia untuk tahan nafas terus sampai akhirnya dia benar-benar dipegang sama setan cantik ini. Bahkan dia bisa ngelihat setan tersebut. Akhirnya dia disuruh tahan nafas lagi sama temennya untuk menikmati belayan dari si setan. Tapi saat dia lagi mau dicium sama si setan, temennya malah menghabisi nafasnya dia sampai dia itu meninggal. Ternyata setan itu adalah pacar dari temennya. Jadi dia harus mengambil nyawa orang satu yang tidak bernafas supaya cowok ini sekarang bisa pacaran sama pacarnya yang setan tanpa harus tahan nafas lagi. Seorang ibu penasaran banget kenapa anaknya akhir-akhir ini makan super banyak. Jadi tiba-tiba ibunya itu bawain bekal untuk anaknya. Biasa bekalnya nggak pernah habis, tapi kali ini habis terus. Ternyata anaknya bagiin bekalnya dia ke anak jalanan sehingga dia itu nggak perlu makan. Nah akhirnya keesokan harinya si anak itu lebih bingung lagi kenapa ibunya kasih dia bekal yang banyak banget. Ternyata ibunya tahu kalau selama ini si anak itu berbagi dan demi berbagi dia nggak makan. Akhirnya si ibu membuat bekal yang banyak supaya dia bisa tetap berbagi dan dia tetap kedapetan makanannya. Bocil ini pura-pura pingsan karena nggak dibeliin balon sama ayahnya. Tapi ayahnya nggak bisa apa-apa karena ayahnya nggak punya uang sama sekali. Akhirnya bocil itu cuma bisa pura-pura pingsan aja dan bahkan kayak kesurupan gitu. Akhirnya si ayah ngelihat ada plastik bekas, dia tiupin jadi balon. Dan untungnya bocil itu tetap mau dan bahagia dong. Ternyata seorang ayah akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anaknya ya. Cewek ini curiga banget ngelihat anak-anak tetangganya itu semuanya babak belur. Akhirnya dia mencoba mencari tahu dan dia nyesel banget guys. Karena dia merasa kasihan banget sama bocil-bocil ini. Apalagi bocil ini lebih sering datang ke rumahnya dia untuk minta makanan. Dia merasa ibu dari bocil ini yang melakukan kekerasan ke anak-anaknya. Akhirnya cewek ini sok-sok menjadi pahlawan untuk melindungi dua bocil ini dari ibunya. Akhirnya cewek kepo ini langsung datang ke rumahnya mereka untuk ngambil bocil-bocil ini guys. Tapi tiba-tiba saat di WC dia ngeliat ada mayat di kamar mandi. Pas dia buka ternyata itu adalah mayat dari ibunya. Nah dia pikirkan ibunya yang jahat kan guys. Ternyata sebenarnya yang jahat itu adalah bocil yang cowok yang selama ini dia lindungi. Dan ternyata mereka lebam-lebam bukan karena ibunya, tapi karena si adik itu selalu melindungi ibunya, jadinya mereka berantem. Dan ternyata yang psikopat di sini adalah bocil yang cowok yang siap untuk menghabisi tetangganya juga.